Halo. Hai, apa kabar Mas Wendy? Kita ketemu lagi di Banda. podcast. Selamat malam. Oh ya, kita juga mau ngucapin Gong Sifa Coy. Sifat coy. Untuk yang merayakan Imlek, angpau nalai. Jangan lupa angpaunya bisa dikirimkan Kirim ke kami nih. ke Wah, studio iya, Komsos di ya. Komsos. Oke, Mas, ini podcast yang Kelima. kelima. Jumpa lagi di Matius Talk yang kelima, episode yang kelima. Dengan tamu yang luar biasa. Tamunya ini juga Agak susah untuk diajak. awalnya dia agak malu-malu nggak mau ikutan, tapi seperti biasa tidak bisa Selalu- ada yang menolak di Iya betul, podcast. selalu di belakang kamera Ya, soalnya. dan- Sekarang disuruh di depan kamera gitu kan. Dan ini tokoh idola saya juga, Iya, Mbak Enda. betul, Dan betul. begitu banyak membantu tim Komsos. Terutama Bantu aku saya dong khususnya. kemarin yang waktu pandemi kan dengan beliau juga. Ya, Penggemar apa ya? Sukaannya apa sih? penggemar tanaman. Tanaman. Anggrek bulan Ya, ya. pasti udah pada tahu dong. Nah, sudah bisa ketebak bukan? Ya, Iya dong, oke. gampang kan? Gampang. Jadi Nggak langsung saja. kelihatan di wajah gereja semakin cantik dengan hadirnya beliau Betul sekali. agak tertahan gitu. Iya. Sebetulnya ke apa ya? Disandera oleh pandemi di Nah, sini memang, kan. memang saya maunya disandera aja terus. Ya, aja. benar. Setuju. Ya. Setuju. Oke, langsung saja kita panggil ya. Hits, Yeay. siapa dia? Yeay. Bersama Romo. Apa kabar Romo? Baik, baik. Selamat malam Romo. Selamat malam. Romo Yakobus Imade Suardana SX atau yang lebih dikenal dengan nama Romo Made in Bali. Romo Kadek. Romo Wah, Kadek. ini paling populer. Ini populer di lingkunganku. Ya, selalu dengan Romo Kadek. Iya, soalnya. iya. Lebih sering di lingkungan. Romo sering-sering lihat ke kamera karena Ya, kita kan? kameranya Ya, kan? cuma satu. Jadi kalau Romo ngadep ke sini nggak kelihatan. Iya, iya. Ya, Romo Kadek ini malu-malu seperti yang tadi saya bilang. Jadi langsung kita tarik-tarik terus ya. Betul. Awalnya tidak ini dia. Romo lebih banyak kalau bercerita kalau dengan jubah. Lah, ketika tidak Ya. dengan jubah agak sudah mulai ya suaranya sedikit Iya, gitu iya. ya. Memang- Tapi nggak memang apa-apa. pemalu Nanti dia. kita bikin rame ya. Dia Harus pemalu. rame Mo. Di podcast Siap. harus rame Mo. Ya. Dan tadi yang saya bilang Benda, ini Romo yang sangat banyak membantu tugas-tugas Komsos. Terima kasih banyak Mo. Sama-sama. Dan Syuting dia kemarin kan Romo. Hmm. Awalnya kita bikin yang sederhana banget ya Mo ya. Saya bikin pakai HP. Mm-mm. Nah, hadirlah Romo, dicoleklah kita, langsung Iya. jadi penampilannya jadi cakep. Dan- Tapi memang Romo, kenapa? Ya yang saya dengar loh, Romo kan belajar untuk perfilman ya. Untuk perfilman. Ya. Terus apa hubungannya sama Romo gitu loh? Maksudnya kan Oh, ngapain Romo gitu loh. belajar perfilman? Nah, kan agak Ya, berbeda apa dengan yang- hubungannya berkaitan dengan sekarang kan ini sebelum pandemi. Jadi saya pulang ke Indonesia, sebelumnya kan di Meksiko. Saya dipanggil untuk terlibat dalam komunikasi sosial khusus untuk media. Jadi kami akan membentuk tim. Ada yang sudah belajar IT, ini pastor, teman saya dari Meksiko. Ada juga yang dikirim ke Amerika untuk belajar jurnalis. Lalu saya sendiri dipersiapkan untuk perfilman. Mungkin nanti arahnya ke konten kreator untuk buat film-film misalnya dokumenter seperti itu. Belajarnya di sini. Belajarnya di sini Di dan Indonesia. kebetulan pandemi. Oh, iya. Kenapa nggak pilih ke Amerika gitu?
di Iya, waktu Hollywood? itu dianjurkan membuat 3 semacam proposal pengajuan. Saya pilih di Meksiko, di Madrid, karena dua-duanya pakai bahasa Spanyol, dan yang ketiga Jakarta. Akhirnya ya mereka tunjuk satu Jakarta. Nggak tahu, mungkin karena murah. Oh gitu ya. Wah, harusnya kalau kemarin pilih Madrid berarti nyangkut di Madrid ya, Mo ya. Nyangkut di Ya, Madrid. betul. Terjebak di sana. Iya. Nah, terus ini kenapa di Paroki Bintaro, Mo? Kenapa nggak nyangkut di Xaverian, mungkin di Iya, Cempaka waktu Putih itu atau tergantung pimpinan ya. Kalau kami provinsial itu waktu itu saya di Cempaka Putih, kita punya rumah namanya Prokura. Jadi tempat singgahnya para pastor yang datang dan pergi. Jadi untuk mengurus dokumen kan di Prokura, saya di sana. Lalu mungkin waktu itu ada Romo Geris dan Romo Sutio di sini, mereka berdua. Jadi saya disuruh ya base campnya di sini. Base campnya di sini. Sambil membantu dalam arti perayaan sakramen. Dan ini Mbak Endah, jiwa seni Romo Kadek itu saya kagum sekali. Ya, kita bisa lihat di tanaman-tanaman yang ada di Iya, paroki itu. betul. Lalu ini juga Mbak Endah, logo yang minggu kemarin baru diresmikan, logo Oh, HUT, iya. logo HUT paroki yang ke-40. Ya, oke. Nah, itu kan minggu kemarin di launching. Nah, itu yang memberi sentuhan akhir, sentuhan indahnya itu tuh Romo Kadek. Jadi itu logonya seperti ini nih. Cung, masuk nih logonya. Iya. Ya. Oke. Nah, itu sebelumnya nggak seperti itu, Mbak Ena. Jadi sudah diputuskan, lalu Romo Kadek tanya, ini udah fix, udah mau. Coba deh ininya diinin, terus ini ini. Saya cek, iya cakep banget, bagus. Wah. Tapi nggak apa-apa kalau sudah di ACC. Saya bilang enggak karena Romo Kadek yang Saya minta. hanya komentar, tidak nyuruh apa-apa. tapi Cuma komentar. tapi jadi bagus mau, dan itu di grup langsung pada wah keren gitu. Berarti memang Romo, nanti kalau sudah harus meninggalkan kami ya, Nggak apakah ada masih bisa Mau di kemana? Iya, mau kemana? Kalau ditugaskan di tempat lain, semoga sih di sini aja, karena kan Romo Tio sendiri ya. Nanti tugasnya gitu. ini apa? Pendamping Komsos. Iya. Gak mau ya? Iya, sama Males peer ya? kalau gitu. Tetap usul tetap sama peer juga. Oke. Ya mau, emang tadi kita bahas yang tadi deh, karena banyak umat yang bertanya-tanya. Emang bener mau ada rencana meninggalkan paroki Bintaro? Dari cerita saya tadi sudah masuk logika. Artinya apa? Saya kesini untuk belajar. Iya. Saya dipersiapkan nanti bekerja di bidang media dalam urusan misi. Jadi artinya apa? Karena kita Xaverian sudah membeli hosting untuk semua Xaverian yang ada di seluruh dunia. Jadi kita mau satukan dengan website misalnya. Nanti semua website akan disantolkan di Roma. Jadi tugas kami sekarang membangun apa namanya basecamp itu untuk jaringan-jaringan media sosial atau website untuk karya-karya misi, supaya apa? Supaya seakan-akan kami ada di 4 benua kan. Iya. Iya. Lalu almarhum Paus kita Benediktus mengatakan, jangan lupa kalian misionaris, ada di mana-mana. Sekarang ada benua baru, namanya internet. Oh iya. Oh iya. Betul. Jadi kita juga harus bekerja, karena kalau kita masuk ke internet, seakan-akan kita sudah berenang bukan di kolam renang lagi, di samudra. Betul, di samudra. Banyak ikan, tapi juga berbahaya. Kalau kita tidak bisa renang, kalau tidak persiapan, bisa ya hanya sekedarnya, paling hanya bisa di pinggir-pinggir, nggak ada ikannya. Iya, betul. betul. begitu. Betul. Jadi Ya, memang- rencananya Jadi Kalau- rencananya itu saya di sini untuk persiapan. Juga. Tapi saya diperpanjang di sini karena pandemi juga, dan kuliah juga hanya online. Oh. Jadi sebenarnya ya kurang puas. Iya. tapi kuliah udah Optimal selesai. ya, Mo? Udah selesai kuliah. Jadi Rasa sekarang tidak optimal ya, Mo. tidak optimal dalam arti itu. Ya, ini nanti jadi rencana di Roma. Di Roma base campnya, studionya. Wow. Wah, keren. Itu mungkin butuh asisten Ais. Komsos Boleh. Xaverian. Live.
Iya, memang kalau mau nggak mau ya mau memang harus internet ya, memang Iya. media sosial mau nggak mau kita memang harus banyak belajar sih untuk pewartaan dan sebagainya ya. Mo, ya. Nah, kita mau bahas malam ini tentang doa. Doa. Nah, Romo itu juga suka bikin renungan di Ya, betul. Romo adalah pemilik bukan? pembuat dan Admin. pemilik dan Admin Dengan dari Pastor Arno. dengan Romo Harno. Admin dari Instagram @catholic@gentes. Ya, yang belum follow ya. Ini harus dia nih. follow. Nanti Harus dimunculin di follow. sini. Iya. Nah, dari pewartaan itu kan juga semua menggunakan media sosial. Mau Betul, nggak mau betul. ya, memang kita harus ngikutin zaman gitu ya. Terus ada juga tuh doa juga teman-teman sih banyak ya doa semoga apa gitu itu di media sosial, di status WA Oh iya, gitu kan. itu tuh mau. Itu tuh kadang ada yang ini ada yang komentar emang Tuhannya ikut baca WA gitu kan, emang. Nah seperti itu bener nggak sih mau doa yang seperti itu apa kan kalau Romo kan renungan ya, Romo Iya, ada yang semacam apa ya, Ada yang gini mau klik like ketik amin atau klik like gitu betul. dan Anda akan mendapatkan berkah Berkah yang yang melimpah luar hari biasa, ini. Itu tuh gitu. itu bisa sampai ratusan ribu loh mau yang ketik, yang komen, yang nge-like gitu. Tapi podcast Matius Talk ini baru sedikit yang nonton. Kenapa ya mau ya begitu? Itu Iya. benar nggak sih mau kayak gitu? Yang pertama kita harus mengerti doa itu apa. Lalu ketika kita mengerti doa itu, lalu ada yang kedua, ada juga sarana-sarana yang membantu kita untuk berdoa. Semua sarana kita harapkan membantu, ya kan? Tentu doa adalah komunikasi dengan Allah, ya kan? Ya. Komunikasi ini bukan pelajaran, bukan katekesis, tetapi suatu pengalaman. Betul. Kalau kita bicara mengenai komunikasi, ada juga media komunikasi, banyak sekali media-media. Sekarang pertanyaan, apakah Tuhan memerlukan ketika kita ingin kontak dengan Tuhan, kita perlu nggak menggunakan media-media? Karena beda, ada doa, ya ada pewartaan, betul. ada pengajaran, Ya. iya kan? Kan beda. Ya. Bagaimana misalnya waktu pandemi kemarin, kita doa bersama lewat Zoom, lewat ini, ya oke, karena doa bersama. Iya kan? Ya. Lalu dalam doa juga bisa dibagi lagi, ada doa komunitas, ada doa pribadi, ada doa devosi, ada juga doa-doa liturgis. Betul. Iya kan? Jadi tidak semua kita bisa bilang boleh-boleh aja semua kan? Karena Yesus sendiri mengatakan kalau kamu mau berdoa, masuklah kamarmu, kuncilah, berdoalah, lalu di sana Bapamu yang di surga akan melihat. Iya, betul. Kadang apa yang kita buat, kita pulang dari mana, kita masuk kamar, kita kunci, kita ambil HP, kita berdoa. Iya. Iya kan? Karena semuanya di Ya. HP mau. Lalu yang kedua tentang tadi ada yang kita sebut dengan doa-doa ketik amin. Ya, Iya kan, betul. itu seperti ada yang takut juga. Dulu sebelum sosmed ini dipakai SMS, pakai BBM dulu, Oh masih iya, ingat ada benar-benar. berantai. Betul, Kalau betul. nggak Iya, di iya, share iya. nanti Kalau ada nggak di-share, kecelakaan. iya, ada tuh. Itu Minum ya, sudah masuk ke dunia mistis. Betul. Iya kan, kita kadang lebih percaya itu daripada kitab suci sendiri. Nah, betul. Iya kan, itu namanya rantai. Berani kita memutus rantai itu. Sama ketika kita berani memutus berita-berita hoax itu. Sama kan? Iya, mau betul. Ya, bener Begitu. sih. Ya, doa itu sebenarnya komunikasi sama Komunikasi Tuhan. dengan Tuhan. Berarti kalau misalnya nih misalnya nih kalau saya nih sebelum pergi nih. Sebelum pergi keluar rumah ada doa spontan ya. Istilahnya doa Iya. spontan yang tidak perlu, maksudnya ya tidak mengunci kamar dan sebagainya. Ketika kita melangkah keluar, Tuhan jaga supaya saya sampai di tempat kerja dengan selamat. Itu sepotong sih ya, Iya. doa yang tidak
nggak pakai harus seperti apalah pokoknya Iya. spontan aja, tapi itu juga komunikasi ya itu mau. itu suatu komunikasi bisa dianalogikan atau interpretasikan apa artinya masuk ke rumah, kunci pintu, kamu berada di sana dengan Bapa. Itu artinya adalah bukalah hatimu, masuklah ke dalam hatimu. Ketika kamu sudah masuk ke dalam dirimu, kamu tahu apa yang kamu butuhkan, kamu perlu yang akan kamu bicarakan dengan Allah, komunikasi. Ya. Karena semua ada di sini. Suatu kebutuhan, syukur, mungkin rasa sedih, mungkin minta perlindungan. Harus kita kemana larinya? Ke sini. Di sini kita merasakan. Sama ketika saya suka dengan seseorang atau bertemu dengan teman, sekarang kita bertemu misalnya, saya mengatakan apa? Misalnya saya harus doa apa? Tergantung. Kalau saya lagi sedih atau lagi misal requiem, tidak mungkin saya nyanyikan di sini senang di sana, nggak mungkin kan? Iya. Nggak mungkin. Atau Harus semua bunga nggak mungkin bergembira. Jadi tergantung Langsung juga, pada marah makanya sama Romo tuh. lari ke hati kita. Di Di sini pintunya, di sini, Iya. di hati kita. Itu artinya masuklah ke dalam rumahmu. Ini rumah saya, ini kehidupan saya, perasaan saya sekarang begini. Begitu kan? Nah, aku mau tanya nih, ada pertanyaan begini nih, kan Yesus berkata, sebelum kamu meminta, Bapa sudah mengetahui apa yang kamu Iya. butuhkan. Iya. Nah, sekarang untuk orang-orang yang jujur aja saya sekalian ngaku dosa, Iya. model-model seperti saya yang malas-malas berdoa ini, jadi berprinsip ya sudahlah, Tuhan sudah tahu kok apa yang saya butuhkan. Iya. Jadi dan pasti dia akan kasih kok, dia akan itu kasih yang terbaik. itu salah satu cara ngeles kita. Iya. Iya. Ya. Nah, itu Ngeles kita itu untuk gimana mau? Sama rutin. ketika saya bilang Bapak saya, Hmm. udah jelas dia mencintai saya, dia tiap hari mendoakan saya. Mm-mm. Terus saya sudah tahu dia cinta mendoakan saya, nggak usah saya telepon, nggak usah saya video call dengan dia. Iya. Jadi artinya apa? Sekarang ketika kita tahu Tuhan mencintai kita, mengampuni kita, panggilan kita sekarang bagaimana kerinduan kita untuk berjumpa, untuk menyapa. mengkomunikasikan ini semua dengan orang yang saya cintai Iya. atau orang yang mencintai saya. Bapak saya tidak akan berubah cintanya, dia tetap akan kerja jadi petani di sawah, mendoakan saya. Tapi itu hati saya harus tergerak. Ya kan, tergerak. Itulah iman. Karena semuanya telah dicurahkan dari atas sebagai anugerah. Anugerah itu tahu kan? Iya. Anugerah itu adalah seperti ladang yang Tuhan berikan kepada kita. Itu berkat setiap hari. Lalu kita jawab dalam doa kita. Misalnya saya berdoa, Tuhan, misalnya anak-anak yang lagi sekolah nih berdoa, Tuhan berilah saya nilai yang bagus dan kelulusan. Ya. Artinya apa? Saya berkomitmen, ketika saya mengatakan itu saya juga belajar. Ya, itu suatu komitmen sebenarnya doa. Nanti kita lihat doa Bapak kami jelas itu semua komitmen. Nah, iya betul. Jadi iya tapi benar. Terima kasih. Karena belakangan hari ini Mbak Endah jadi curhat. Saya suka sedih ketika anak-anak kan sudah mulai beranjak besar ya dan di sekolah sampai sore, pulang sekolah mandi masuk kamar terus sibuk dengan teman-temannya lagi, sibuk dengan gadgetnya. Saya kadang suka sedih sih, wah kok nggak ada waktu. Iya benar. Terima kasih sudah menyadarkan. Dan saya tadi begitu Romo ngomong kasih contoh bapak saya, saya pun merasakan yang itu. Iya, belum gede tuh. Ntar kalau sudah besar hilang semua tuh di lebih rumah, hilang lagi udah. Saya udah ngerasain satu tuh hilang satu kan? Iya, masih ada satu men. Kembali ke pertanyaan tadi, memang Tuhan sudah tahu, Ya, tahu apa yang kita butuhkan, yang kita perlukan. Kadang kita yang malah tidak tahu apa yang sebenarnya yang terbaik yang kita butuhkan dan kita perlukan. Kadang kita minta hanya untuk pemenuhan ego kita, dan kebanyakan termasuk saya juga, kadang kita beriman formalitas. Ngerti nggak? Beriman secara Gimana formalitas. Gimana itu? Iya.
model beriman Hanya- KTP doang gitu. Bukan KTP seperti bacaan hari ini khususnya. Hari ini hari Rabu misalnya kan. Bacaan di mana Yesus masuk ke rumah ibadat, lalu orang Farisi mengamati dia karena di sana ada orang yang lumpuh tangannya sebelah. Kan orang yang mati tangannya sebelah. Dia mengamati orang Farisi ini orang yang taat beragama. Dia menjalankan semua peraturan, dia mengamati apakah Yesus akan menyembuhkan pada hari Sabat atau enggak. Iya. Iya kan, itu kan iman-imanannya formalitas. Jadi hanya berdoa, menjalankan semua hukum, tetapi hanya mentok sampai sana, tidak ke buah-buahnya itu kasih, yaitu kerahiman atau pengampunan. Itulah semua doa itu sarana kita menuju keselamatan, itu salah satu doa. Menjaga komunikasi kita dengan Allah supaya apa? Supaya kita juga mampu menjawab cinta kasih Allah, rahmat Allah. Ya kan? Seperti ladang itu, rahmat itu yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Lalu ya ladang itu tidak akan berbuah ketika kita tidak menggarapnya. Iya kan? Sama. Karena iman itu ya anugerah itu gratis tapi tidak otomatis. Memerlukan usaha dari kita, salah satunya doa itu. Dan kadang saking misalnya ya kayak doa Salam Maria, Bapa Kami, ketika itu dibacakan seperti hafalan, Dibacakan atau didoakan? didoakan, kita berdoa Salam Maria yang sudah hafal seperti itu. Kadang kita kalau tidak menjiwai juga nggak dapet loh. Ya kan, berlalu begitu jadi, saja. jadi hanya semacam rutinitas yang harus dia baca selesai gitu. Nah, biasanya dulu saya pernah kejadian sih, jadi ketika kondisi memang lagi drop dan wah pengen banget berdoa, doa Bapa Kami itu menjadi sesuatu yang luar biasa dan saya baca mendoakan satu kalimat itu terasa banget. Tapi ya itu tadi, ketika masuk di dalam rutinitas rosario misalnya, misalnya rosario yang bersama ya, terutama yang bersama tuh nah tuh ya sudahlah lewat gitu loh. Padahal doanya luar biasa, terutama Bapa Kami ya, saya ngerasain yang Bapa Kami. Gimana sih kenapa doa Bapa Kami itu begitu isinya apa aja di dalam doa Bapa Kami? Karena katanya udah doa apapun itu sebetulnya ketangkup semua di dalam doa Bapa Kami. Sebenarnya isinya apa aja sih, Mo? Saya mulai tertarik dengan pertanyaan para rasul. Bukan pertanyaan, permintaan para rasul. Ajarilah kami berdoa. Kita tahu mungkin dari kecil mereka sudah biasa dengan kebiasaan Yahudi kan. Yang berkumpul, berdoa, sinagoga atau melihat. Mereka sudah berumur, kita tahu. Ajarilah kami berdoa. Sebenarnya ingin mengungkapkan seperti pertanyaan tadi. Doa itu apa sih? Iya kan? Doa itu apa? Karena murid-murid Yohanes, murid-murid orang Farisi, mereka selalu berdoa. Iya benar. Sedangkan murid Yesus mengatakan, ajarilah kami berdoa. Apa Yesus tidak mengajarkan dia berdoa? Atau ingin Yesus mempersiapkan para murid dulu secara mentalitas, secara secara kemanusiaan. Setelah itu baru masuk ke apa itu doa atau mengajarkan mereka berdoa. Ternyata kalau kita melihat atau meneliti doa Bapa Kami, itu memang ada dari Bapa Kaminya sendiri, kata-kata awalnya itu sudah membawa perubahan paradigma yang besar tentang Allah. Menyebut Allah itu Bapa. Jadi kita anak-anaknya, iya kan? Relasi dengan Allah sudah menjadi intim, dekat, kekeluargaan. Makanya saya suka kalau doa itu contohnya ya dengan komunikasi dengan bapak saya, karena saya anaknya. Iya kan? Saya anaknya. Itu. Jadi gimana saya mengkomunikasikan dengan seorang bapak. Jadi tidak ada lagi bagi saya kotak-kotak atau ini harus ini yang baku, nggak ada. Ketika saya kemarin cuti ke rumah,
Walaupun di rumah, di sawah, saya ngobrol dengan Bapak santai. Artinya apa? Ada kerinduan, itu yang penting dalam doa. Ada kerinduan. Kalau tidak, hanya formalitas. Kita jatuhnya cenderung ke sana. Saya pun sering mengalami. Hanya untuk memenuhi jadwal misalnya. Tapi bagaimana sekarang kerinduan itu bisa timbul ketika kita rindu bertemu, apapun yang tidak kita pikirkan, bahkan yang kita siapkan nggak keluar, malah yang spontan yang keluar. Iya. Ya kan? Iya. Yaitu dengan Bapa kami, dengan itu sudah merubah pandangan kita tentang Allah. Yang pertama, bahwa Tuhan itu bukan hakim yang menghukum, bukan, tetapi seorang yang bersifat kebapaan. Seorang bapak selalu ingin melindungi, ingin melihat anaknya baik-baik saja. Ya kan? Itu paradigma atau mentalitas yang harus kita punya. Dengan demikian akhirnya doa yang selanjutnya ya selanjutnya Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Kita tahu datanglah kerajaanmu. Itu kebutuhan kita yang utama, datangnya kerajaan Allah. Suatu situasi kedamaian di sini, suatu situasi di mana saya tidak khawatir. Seperti anak kecil, kalau orang tuanya ada di dekatnya sudah merasa Sudah nyaman. Walaupun hanya diem di sana orang tuanya. Iya, betul. Iya kan, nggak ngapa-ngapain orang tuanya hanya mendampingi anaknya sudah merasa nyaman. Iya. Itu maka datanglah kerajaan, suasana di mana kita sudah tidak ada sikap curiga. Itu suatu kedamaian yang sulit bagi kita di zaman yang serba sibuk, serba cepat. Kalau keluar rumah macet segala macam, stres. Betul. Bagaimana sekarang kita mendoakan Bapa kami dan minta datanglah kerajaanmu. Betul. Itu. Masuk kamar kunci baru kita bisa dapet itu. Ya kan ya kalau hanya ya kadang kan kalau kita doa di pertemuan dan sebagainya itu pertemuan lingkungan atau apa itu yang spontannya mungkin ada beberapa yang dapat, tapi ada yang rutin sehingga dari tiap kali pertemuan yang pertama terus nanti seminggu depan ada pertemuan lagi doanya hampir sama gitu loh. Itu yang yang kadang membuat kok doanya sama gitu loh, jadi nggak dapat gitu loh, dapat jiwanya nggak dapat ya. Nah terus tadi Romo ada bilang itu doa Bapa kami merupakan kumpulan komitmen. Iya, komitmen. Kenapa? Ketika kita menyebut Allah itu ya Bapa, jadi komitmen kita menjadi anak yang baik, anak yang setia. Karena apa? Karena anak, kita bukan budak. Apa bedanya? Bedanya adalah seorang anak mendapat warisan. Warisannya apa? Kerajaan Allah. Iya kan? Kalau kita tidak menjaga keanaan kita melalui pembaptisan, kita adalah anak-anak Allah, mendapat ahli waris kerajaan Allah. Kita mempertahankan diri sebagai anak supaya kita nanti permohonan kita kedua itu datanglah kerajaanmu. Untuk datangnya kerajaan, apa yang harus dilakukan? Jadilah kehendakmu melaksanakan kehendak Allah. Itu yang sulit. Kadang mudah mendoakan, tapi untuk apa yang kita doakan kadang kita lupa. Betul. Iya kan, kita minta kerajaan sampai di luar kita berantem. Menjalankan kehendakmu lalu dengan orang lain kita egois. Misalnya seperti itu yang saya bilang itu komitmen. Kalau kita benar-benar hayati doa Bapa kami, satu orang pun tidak akan sesering ini mengucapkan doa Bapa kami karena berat. Berilah kami rezeki hari ini. Kita sudah tahu bahwa di bank uang kita cukup hidup untuk setahun kan, kita masih minta rezeki hari ini. Ngerti nggak? Betul. Artinya apa itu hari ini? Ketika kita minta Tuhan memberi kita, masih ada tabungan, itu artinya apakah kita juga bisa memberi? Iya kan? Kita mewakili mereka yang tidak punya. Supaya kita juga tergerak, kita juga jangan meminta, tapi juga dengan memohon. Kita tahu bahwa kemurahan hati Tuhan, jadi kita juga terbuka untuk membagikan apa yang kita punya kepada orang yang berkekurangan, karena Tuhan akan melakukan itu kepada kita.
ketika kita membutuhkan, ketika kita kekurangan. Iya, betul, Mo. Iya. Lalu permohonan berilah kami rezeki hari ini, dan kebutuhan utama manusia diampuni dan mengampuni. Karena apa? Karena tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Dalam ketidaksempurnaan ini Tuhan memberi kita janji untuk diselamatkan. Kok bisa? Kok bisa? Maka karma tidak masuk di sini. Istilah karma nggak masuk. Karena apa? Karena di tengah perjalanan ini ada namanya pengampunan. Oh, iya. Ada namanya pertobatan. Iya kan? Iya. Ada namanya perubahan. Maka kebutuhan kita adalah yang utama selain makan, mengampuni. Kalau kita tidak bisa mengampuni, ya kita doakan, ampunilah kesalahan Iya. seperti kami mengampuni. Jadi pengampunan Tuhan itu kita tahu tanpa batas, dengan kerahimannya. Tetapi bagaimana sekarang kita menjawab kerahiman Tuhan itu dengan hidup kita? Iman adalah jawaban atas panggilan Tuhan. Iya kan? Ketika saya mengampuni, utama bagi saya. Iya. Saya sudah menjawab ini kerahiman Tuhan. Karena itu kebutuhan kita. Karena kita nggak sempurna, kita tahu. Kamu juga nggak sempurna, kamu juga nggak sempurna, saya juga nggak sempurna. Maka pengampunan itu menjadi mungkin kalau target saya memang benar-benar kerajaan Allah. Tapi kalau target saya lain, itu mengampuni. Kita akan selalu bilang dia yang salah, mereka yang salah. Iya kan? Berarti doa Bapak kami itu luar biasa loh. Berat maksudnya. Ya, konsekuensinya berat Konsekuensi, ya. ya itu Karena saya bilang tadi usia. komitmen. Iya. Berani kita berkomitmen. Ketika kita berani berkomitmen, kita mendoakan doa Bapa kami itu indah sekali. Indah sekali. Indah sekali. Karena itu adalah perjalanan iman, perjalanan Kristiani. Dari dunia ketidaksempurnaan kita menuju kerajaan Allah itu mungkin Sampai ke yang terakhir itu ya, Iya. dan janganlah masukkan kami. ke dalam dalam pencobaan. Kita selalu doa, jangan masukkan kami ke dalam pencobaan. Kadang kita sendiri memasukkan diri kita ke dalam pencobaan. Iya betul. Betul. Ya betul. Iya kan? Iya, iya, iya. Ya Terus, itulah, Mo, berilah kita kan, kekuatan. Doa itu kan ada yang gimana ya? Kalau Romo kan mesti ada jadwal-jadwal nih. Ada Ada. waktu namanya doa ibadat harian. Ya, Kalau itu sehari berapa official. kali? Misalnya pagi, sore, ada juga kompletorium yang penutup. Jadi ada bukunya. Walaupun ada doa siang, tapi saya jarang siang. Nah, kalau buat kita nih Mo, minimal berapa sih Mo? Doa yang benar-benar bukan yang sekedarnya waktu kita mau pergi, waktu kita apa gitu. Ada nggak sih Mo yang oke, doa minimal deh pagi sama malam, atau paling tidak sehari 2 kali atau sehari 3 kali, kayak upat aja. Bagi saya mungkin ada Angelus, kita tahu kan, Iya. saat-saat Angelus. Ada juga mungkin punya kembali lagi ke kebiasaan seseorang. Contohnya bapak saya, karena di rumah ada Gua Maria. Sebelum dia keluar rumah dan masuk rumah, pasti dia mampir berdoa sebentar di Gua Maria. Itu pengalaman saya selalu saya perhatikan. Dia mau ke sawah, di sana di Gua Maria depannya ada air berkat. Dan seperti buat atas nama bapak, dia berdoa sebentar baru pergi. Itu pengalaman. Bagi saya kalau menentukan berapa kali, takutnya saya jatuh lagi ke formalitas. Iya. Walaupun saya nggak mood, saya langsung begitu. Bagi saya ini pengalaman ya, bukan kita di sini bukan suatu pengajaran, tapi pengalaman saya. Memang saat-saat berdoa atau saat-saat kebutuhan, saat-saat saya ingin, misalnya seperti saya katakan tadi, menelpon bapak saya juga perlu ada saat, misalnya hari Minggu itu wajib video call dengan dia. Untuk apa? Untuk ya kangen, menanyakan apa kabar, ya komunikasi dengan Tuhan. Mungkin kalau dengan pacar mungkin lewat AP, mungkin setiap menit ya, kamu sekarang ini, sekarang itu, sekarang itu, betul, sekarang ini.
mungkin bisa seharian. Iya kan? Dengan pacar ya. Iya. Kalau dengan suami atau dengan istri berapa kali? Tidak tahu. Tidak tahu, bahkan lebih sedikit biasanya. Mari kita ganti tema. Ya saya lebih sedikit, Iya. paling kok belum pulang gitu. Iya. Dah selesai. Ya sebenarnya doa-doa seperti Angelus, Ya, ada Angelus. kan Iya. jam 6 itu Jam 6, misalnya jam 12. bagi saya dibantu untuk doa itu menurut Iya, namanya dari pendiri Xaverian, Heeh. Guido Maria Conforti, dia mengatakan mengangkat hati kepada Tuhan. Iya kan, mengangkat hati. Kita Doa ingat Angelus itu atau doa semua doa. Semua doa. Maka ya. Angelus itu juga saya masukkan kategori ini. Saya biasanya ada notifikasi dari HP saya jam Iya, 12, iya. jam 6. Itu mau tidak mau langsung ingat. Iya benar. Jadi mengangkat hati kita ke yang ilahi gitu loh. Jadi suasananya itu, walaupun apa yang saya alami, mungkin saya saat itu lagi sedih atau sedang sibuk, tiba-tiba bunyi HP saya untuk notifikasi. Jadi saya teringat. Iya. Jadi begitu mengangkat hati kepada Tuhan. Karena di kota besar kan gitu ya, mungkin malam mau tidur inget doa, tapi pagi udah kesiangan atau apa ya kan, bangun udah dengan wah harus berangkat Iya. cepet. Mau makan pun cepat-cepat. Ya, makanya cepet. Kadang malu Pak. Nah, itu yang saya disindir sama Romo Tio di podcast yang kedua. Doa sebelum makan ingat, tapi sesudah makannya lupa. Ya doa Angelus memang jam 6 ya itu masih ribet sama anak gitu kan. Iya, Jam 12 masih Iya. banyak anak murid gitu kan. Jadi Iya. kelewat lagi. Tapi yang Iya, ya, itu saya bilang tadi salah satu sarana betul. kita dibantu untuk berdoa. Karena doa adalah salah satu sarana juga untuk komunikasi kita dengan Allah sendiri. Itu kalau kelewat dikit gitu nggak apa kan Mo ya? Iya, kita kalau hanya tepat jam ini kita sudah jatuh ke majis. Iya betul. Kita sudah jatuh ke majis. Ini sudah nggak berlaku. Tapi kita lihat bahwa kita tahu ketika kita doa Bapa kami, kita tahu Tuhan itu Bapa. Yang penting sebenarnya niat kita nggak harus tepat, Bung. Kalau sedikit lah berapa detik itu udah nggak laku nggak. Iya Jadi kan? nggak apa-apa Mbak Enda. Nggak apa-apa. Jadi Saya nggak ngurusin suka anak dulu. yang majis-majis harus begini gini. Kalau ini Betul, enggak itu Jadi, enggak majis. Angelusnya jam 7 nggak apa-apa. Karena Soalnya doa kelewatnya kejauhan itu mah. Udah ganti itulah doanya. bedanya dengan mantra. Itu bedanya dengan mantra. Iya kan, kalau doa itu kan macam-macam ya Romo ya. Iya. Ada doa pribadi, ada doa bersama gitu ya Mo. Ada doa apa lagi Mo? Macam Doa misalnya Spontan. devosi, Oh, devosi. doa spontan. Kalau kita doa bersama kan, misalnya doa spontan. Ada juga doa-doa liturgis, perayaan Ekaristi kan semua ditulis. Ada juga doa taise atau model karismatik, model meditasi. Semua ada, itulah kekayaan dari gereja Katolik. Kenapa ya? Kalau saya suka ayam, saya tidak boleh menjelekkan yang suka kambing. Iya Ya, kan? betul. Kenapa? Masalah di mana saya merasa terbantu. Kalau saya rosario di sana saya merasa sekali terbantu. Oke. Ini karena setiap bibit itu harus mencari tanah yang cocok untuk dia. Iya. Iya kan? Saya nggak bisa misalnya taise, saya dipaksa taise. Iya benar. Itu kamu harus taise nggak bisa karena mungkin dia punya pengen lebih tenang atau lebih karismatik, silakan. Itulah gaya kita bisa memilih itu loh. Betul. Ya, setuju Mo. Jadi buat kita sih sebenarnya ya umat itu kan kadang seperti saya misalnya pertemuan doa rosario di lingkungan itu mengambil waktu di mana itu jam kerja karena yang kumpul ibu-ibu. Nah itu kan nggak pernah datang. Atau pas kita misalnya ada hari Minggu pas kebetulan ada pelayanan apa. Nah kita jangan mengejas seseorang bahwa dia nggak pernah doa gitu loh, atau wah kayaknya dia nggak bisa untuk jadi seksi kerasuan kitab suci karena kayaknya dia nggak pernah datang doa. Kan nggak bisa begitu ya Mo ya, karena kan
doa kan lebih Pribadi ya? pribadi ya, Lebih mau ya nggak pribadi. bisa bahwa ini bahwa dia jarang berdoa di lingkungan karena jarang doa di lingkungan sehingga dia tidak layak untuk menjadi pelayan atau kepengurusan di lingkungan dan sebagainya, karena kan nggak bisa kita ngecas seperti itu ya. Sudah menghakimi ya, Mo ya. Iya, dalam karena arti kan- bahwa ini beda ya. Ketika kita bicara mengenai doa itu personal, doa itu Iya, pribadi, dan doa dan ada yang beda ini dinamika di lingkungan itu beda. Dinamika ketika kita berkumpul ada namanya lingkungan kan, mungkin ada yang memimpin, lalu ada yang mungkin yang hadir ya itu Ya, Iya. ya kita juga nggak bisa memaksa setiap orang hadir. Mungkin punya kesibukan, mungkin jamnya belum pas Iya. begitu. Bagi saya itu dinamikanya berbeda kalau sudah di lingkungan. Jadi Kecenderungan sih setiap orang utus satu orang. Kalau di lingkungan jadi perwakilan dari keluarga yang berdoa. iya. Iya kan? dan akhirnya yang keluar ibu-ibu tuh. Iya, ibu-ibu yang menjadi utusan. Padahal bener nggak? sebenarnya Sama nggak kalau sebenarnya di lingkungan? konsep lingkungan bukan begitu. Hanya sebagai wadah fasilitas di mana sebagai gereja keluarga yang berdoa. Kumpulan keluarga-keluarga yang berdoa, bukan kumpulan perwakilan dari keluarga yang berdoa. Iya, betul. Jadi Jadi jatuhnya ke formalitas organisasi, juga. Iya. formalitas. Apa? Yang penting udah ada wakil keluarga, udah kamu aja yang doa gitu kan. Ya maka kalau kunjungan kunjungan kemarin dengan TPH ke lingkungan, Iya. saya selalu tekankan jangan takut mau ngajak membawa anak-anak. Iya. Kalau doa lingkungan atau ada acara lingkungan, supaya apa? Kalau tidak diajak, tidak dibiasakan mereka terasing. Iya, betul. Terasing, makanya sedikit anak muda. Saya lebih suka mereka ribut-ribut, yang penting mereka hadir anak-anak, membiasakan supaya mereka tidak terasing, karena lingkungan ya anak-anak juga bagian dari lingkungan ya kita semua, kita semua membiasakan. Itu sudah kita berkumpul, kita berdoa, ya itulah gereja, ya lingkungan. Kadang kita memikirkan gereja, mari kita ke gereja, kita memikirkan ya Matius. Iya. Iya kan? Padahal 2-3 Padahal orang berkumpul dalam itu- namaku, itu gereja itu. Iya, Gereja. iya, betul. Gereja di rumah pun gereja itu. Bisakah kita menghadirkan gereja itu di rumah kita, lingkungan kita? Jadi bukan Begitu. terbatas sama gedung. Ya, Bukan Mo, ya. terbatas sama gedung dan jatuh kepada formalitas organisasi. Betul. Iya kan? Iya. Berarti doa di keluarga itu menjadi penting ya, Mo. Sangat penting. Karena Sangat penting. kita mengajarkan ke anak-anak tentang doa. Mm-mm. Yang pertama, yang kedua, ya gereja kecil pertama adalah keluarga Iya, gitu. betul. Itu Iya. rutinitas doa Kadang kita bersama itu. menyuruh anak-anak berdoa, tapi kita nggak berdoa, itu salah. Harus Iya. dibuat. Mari kita berdoa, artinya kita doa berdoa. bersama. Begitu. Menghadirkan Pokoknya kalau di gereja. sini ya, di podcast yang datang Romo siapapun, Kena saya pokoknya. Aduh. kita kayak Saya seperti dihantam-hantam. Kayak pandemi kan, kayak pandemi kalian nggak bisa misa ke gereja, Hmm. jadi live streaming di rumah. Apa yang dibuatlah seperti di rumah saya di Bali. Bapak saya selalu pasang altar dan anak-anak cucunya semua harus sudah mandi Oh iya. dan ada kursi. Iya, betul. Bagi saya itu sangat sangat indah melihat gereja itu hadir di rumah, walaupun mereka misal live streaming, tapi seakan-akan ya di gereja ini. Iya, Ya iya. itulah gereja ya Bisikan, sebenarnya. Ya, betul. Iya. Ini ya luar biasa didikannya ya. Karena kan orang kan yang live streaming ini kan ini kan mau apa merasa bahwa ketika dia membuka mata udah langsung ada di gereja Iya. gitu. Jadi dengan baju tidur, ini tidurnya pakai kolor ya, dengan kolor langsung misa gitu. Ini Nenek saya lebih ekstrim lagi. Dia kalau ke gereja, gimana? suatu saat kami pergi kan, lalu pulang masuk Iya, gereja, iya. dia pulang dulu, nggak langsung ke gereja, ganti baju. Dia ke Oh. gereja harus pakai kebaya. Iya. Iya, Kalau pakai iya. baju biasa nggak bisa dia, nggak masuk katanya, nggak dapat feel-nya. Betul, Nggak kalau ya dapat zaman feel-nya. dulu masih Iya. begitu dan Iya, betul. memang harusnya memang begitu ya, Mo ya. Saya sih ngelihat kayak
kayak yang anak-anak sekarang tuh ke gereja mereka pakai kaos, pakai sendal gitu tuh, kita ngerasanya kok gini sih, kamu ke mall aja rapi gitu kan. Makanya anakku tiap kali, Bu, itu nggak apa-apa Bu, nggak, tetap harus kamu ke mall aja rapi, ganteng, karena ketemu gereja harusnya lebih baik lagi dong. Ya, inilah yang peran apa namanya orang tua Betul. untuk memberikan tidak hanya pengajaran tetapi memberikan sesuatu kebiasaan yang baik. Iya, betul. Itu kadang yang luntur kebiasaan yang baik itu seakan-akan anak-anak semau gue sekarang. Iya kan? Karena di semua kebiasaan baik itu berawal dari keluarga. Dari keluarga. Begitu. Dan di Matius cocok alasannya gerejanya panas jadi pakai Gerejanya kaos panas, aja gitu untuk apa ketemu alasannya. Ketemu Mo, alasan. aku mau nanya ini dong Mo, yang tadi Mo, karena Romo bicara bapak, hubungan bapak dengan anak, kalau keluarga. Nah, Keluarga. buat anak-anak yang mungkin tidak punya hubungan dengan bapaknya seperti Romo lah. Kalau Romo kan Iya, dengan saya mudah punya tadi bapak. kan berdoa itu hubungan anak dengan bapak. Anak-anak yang mungkin tidak punya hubungan baik dengan bapak atau ya entah ditinggalkan, entah mungkin bapaknya pergi kemana jadi tidak ada yang peduli. Gimana Mo Menggambarkan menggambarkan figurnya, itu atau mengganti atau dengan ini lain Mo, ada nggak Mo? Jadi kita kembali ke misi Yesus ke dunia itu untuk siapa, untuk apa. Jadi untuk mereka yang tidak punya itu, Iya. tidak punya Bapak saya kesehatan, ini, heeh. semua pokoknya orang-orang yang tersingkirkan dalam hidupnya, itu kan. Iya. Misalnya orang yang nggak punya bapak, orang yang sakit kusta, orang yang janda, orang yang apalagi pemungut cukai, Iya, semua itu adalah orang-orang yang di luar komunitas, di pinggiran. Misi Yesus adalah mengajak mereka ke dalam. Iya. Bagaimana caranya supaya mereka di dalam? Tugas kita mencintai mereka. Tugas kita melindungi mereka supaya mereka bisa merasakan, iya kan? Supaya yang di pinggir-pinggir ini kita ajak ke tengah. Iya, iya. Ya, itu misi Yesus. Supaya maka misalnya anak kecil, Yesus selalu terbesar siapa dalam kerajaan Allah. Dia mengambil seorang anak kecil, ditaruhlah di tengah-tengah para murid. Menjadikan yang paling lemah itu pusat perhatian kita. Kalau ada yang tidak mengalami cinta seperti bapak, ayah, mungkin ada orang kita dipanggil untuk menjadi berbaik kepada mereka. Siapa tahu dengan perbuatan baik ini mereka merasakan. Iya kan? Mereka merasakan. Karena kita tidak bisa menggantikan untuk menjadi ayah, untuk menjadi ibu. Iya, Tidak bisa. Ya kan, itu anak siapa gitu. Iya. Ya mungkin tidak lahir mereka sudah tidak punya ayah. Tapi ada mungkin teman, sahabat, mungkin ada orang lain yang berbuat baik kepada dia. Ya kan? Walaupun itu relasi itu sulit. Itu kan dalam arti pertanyaan ini adalah sebuah kasus. Iya, Sebuah kasus. nggak bisa dianalogikan Iya. yang sama gitu. Iya. Tetapi memang tugas kita ya Mo, ya. untuk memberikan mereka yang tidak punya tempat, tidak punya peluang, tidak punya kesempatan. Itu tugas kita, misi Yesus itu. Yang ada di luar seperti yang kusta, yang sakit, yang kerasukan setan, pemungut cukai, janda. Pada waktu itu mereka semua berada di luar lingkaran. Jadi mereka tidak mempunyai kesempatan penuh dalam hidup kerohanian. Itu yang diberi tempat oleh Yesus. Maka Yesus pun dengan simbol dia dilahirkan di luar kota besar, di tempat yang sunyi, sepi. Ya itu simbol, karena dia misinya ya untuk itu, mereka yang terpinggirkan. Dan para gembala yang terima kabar pertama. Makanya misi kita juga harus ke mereka. Siapa tahu ya misi gereja sekarang yang adalah misi kita. Begitu. Kalau pertanyaan tadi mungkin bagaimana mereka menganalogikan seorang ayah. Iya. Ya itu bagi saya pertanyaan kasus ya. Iya. Kasus. Ya, tapi bagus Mo, makasih. Iya betul.
Terus mau doa yang baik itu yang kayak apa sih mau? Doa yang baik yang seperti saya katakan tadi, doa ini menyangkut Misalnya di dalamnya tuh harus terkandung apa gitu. Doa yang baik tuh yang kayak apa gitu mau. Misalnya ada di sini kita ngomong doa doa apa ini? doa pribadi gitu. Doa pribadi ya. Doa pribadi tentu seperti saya bilang tadi, kalau saya lagi berduka, iya kan, nggak mungkin saya nyanyi nyanyi riang begitu, nggak mungkin. Mungkin saya ungkapkan, maka kata yang saya jelaskan tadi, bahwa saya harus masuk ke rumah saya, pintu tutup, dia tinggal di dalam hati saya karena Tuhan ada di sini, dia tahu. Jadi kita mengungkapkan itu dalam doa kita. Mungkin hari ini kita capek, iya kan, kita capek telah kerja seharian misalnya, ya udah, kadang orang yang saling merindu, saling mencintai itu dengan duduk makan diam aja sudah apa namanya, sudah merasakan suasana. Doa itu adalah suasana sebenarnya yang kita mau tampilkan. Suasana itu dapat di loh, suasananya sama ketika kita hanya duduk tidak mengatakan apa-apa, sama. Kadang saya di rumah, bapak saya pulang kerja, dia ngopi, saya ngopi, hanya duduk berdua menikmati. Tapi di samping, dia nggak mau duduk jauh-jauh, di samping. Itu sore-sore itu saya merasakan itu. Itu Ya, dengan mungkin bapak saya. kalau Romo bisa dibayangkan ya. Iya, seperti itu analoginya. Kalau kita apa yang terbaik, Itu kan doa inilah menjadi kelemahan kita bagi orang Katolik khususnya. Karena apa? Karena sejak kecil kita dibiasakan doa itu komunitas bersama. Ketika kita sendiri kita bingung mau doa apa ini. Iya. Ingat masa pandemi? Iya. Waktu parah-parahnya masa pandemi, ada orang yang mengatakan lagu Komuni Batin terlalu lama, jadi kita nunggunya lama. Saya bilang saat itu bukan saat menunggu, saat itu berdoa. Iya. Jadi kadang kita terlalu panjang doa sendiri itu kita bingung doa apa ya. Itu ya. Kalau kita mengerti doa itu komunikasi, mengungkapkan apa yang kita rasakan, mungkin itu syukur, mungkin itu minta kekuatan, kita tidak akan pernah bingung untuk berdoa, membuka hati kita bagi Tuhan. Iya kan? Memang kalau doa itu ketika ya misalnya doa komuni batin itu mau cuma dinyanyikan saja, kan ada ya lagu. Kalau nyanyi itu kan lagu ada yang dinyanyikan saja, ada yang dihayati. Lah kalau nggak dihayati memang nggak dapet itu. Iya. Nah kan biasa gini mau kadang doa itu Tuhan aku minta ini, minta itu, minta ini gitu kan. Iya. Itu kan isinya cuma permohonan gitu kan. Jadi doa yang baik itu ya mestinya ada ucap syukur gitu kan. Ada permohonannya gitu. Tapi nanti jatuhnya rutinitas lagi ya. Iya, terserah. Iya. Kan kadang kalau saya ngajarin ke anak-anak Bia gitu kan. Kalau doa jangan hanya minta ini minta itu gitu. Iya. Doa harus kalian mengucap syukur karena sudah diberi hidup, masih Bia. Nah, itu yang kadang kita terapin ke adik-adik Bia gitu. Iya. Ini ada dua hal yang perlu kita bicarakan. Yang pertama adalah saat kita mempersiapkan anak-anak. Karena anak-anak perlu belajar. Ya kan, perlu belajar, perlu dipersiapkan supaya mereka punya kebiasaan baik untuk berdoa dan tahu juga tentang doa-doa dasar agama Katolik misalnya. Mereka harus tahu itu karena itu semua dasar-dasar perlu. Tetapi kepada orang dewasa yang sudah berumur seperti kita ini sudah kita bisa bayangkan level doanya harus sudah lebih tinggi, maka saya hanya menggunakan kata tadi komunikasi. Betul. Iya kan, komunikasi. Ketika kita bicara komunikasi, saya dengan Pastor Fer, dengan Pastor Sutio itu beda. Iya kan beda. Dengan Pastor Arno beda lagi. Iya, kenapa? Karena relasi kita mungkin lebih dekat, lebih respect.
lebih ini lebih itu kan, beda. Nggak mungkin kita akan berkomunikasi sama dengan semua orang di mana kita bisa main, enggak, beda, ya kan. Jadi setiap orang juga akan komunikasi dengan Allah tergantung kedekatannya. Itu yang saya katakan tadi, suasana. Suasana itu yang harus dihadirkan dalam doa kita. Ketika suasananya dapat, kita duduk aja kontemplasi salib, misalnya kontemplasi apa, satu ayat sudah, itu doa yang di sini kita rasakan. Begitu. Itu untuk orang dewasa. Begitu. Dan itu tadi semprolnya saya dengan karena saking dekatnya dengan Tuhan gitu Iya. kan. Tuhan sudah tahu kan. Oke ya. Ngeles ya, ngeles rutinitas doa ya. Wah, berarti ya luar biasa ya. Romo ini udah ngasih pencerahan yang luar biasa ya. Membuka hati, ya kan? Membuka hati. Ketika doa bikin buat suasana ya. Tapi memang kalau doa menjadi rutinitas itu ya enggak dapat bekal buat melanjutkan hari gitu loh kayaknya ya. Iya, sudahlah, makanya saya kayak bilang tadi, doa itu bagus atau tidaknya ukurannya hanya satu. Membuat hidup saya lebih baik atau tidak. ya. Iya kan? Karena apa? Doa adalah salah satu sarana menuju tujuan kita, kerajaan Allah. Artinya apa? Semakin kita berdoa, semakin hidup kita berbuah. Iya. Iya kan? Jadi doa tidak hanya saat saya di kapel atau gereja sedang berlutut berdoa, tidak. Setelah berdoa itu apa sekarang komitmen Iya. saya? Itu juga doa. Betul. Pelaksanaan doa. Iya betul. Kadang kita pulang dari gereja setelah berdoa di luar ya lupa. Maka selalu saya ingatkan kata Paus Fransiskus ini, saya ulang sekali lagi, udah 1000 kali saya katakan, ketika di pesawat mau ke Meksiko, dari Meksiko ke Roma mau balik dia ke Vatikan, wartawan bertanya, apakah kalau umat Katolik karena setiap hari Minggu kan wajib hukum gereja kan, merayakan hari Minggu atau setiap hari raya harus ke gereja, apakah berdosa orang tidak ke gereja? Ini menarik jawabannya Paus Fransiskus. Dia mengatakan, saya bukan hakim, siapa saya menghakimi mereka berdosa atau tidak. Tetapi satu hal yang saya yakin, setelah mereka misa tidak berubah, tidak ada guna. Itu yang saya maksud. Tidak ada buahnya itu loh, kelanjutan dari doa-doa itu. Jadi doa yang baik, kembali lagi pertanyaan tadi, adalah menghasilkan. Hasilnya apa? Hidup saya lebih baik. Walaupun saya mungkin punya masalah tetap, punya ini tetap, punya perjuangan setiap hari tetap, tetapi sikap saya untuk menghadapi masalah saya itu, ya kan, itu yang harus berubah, sikap saya. Maka tema kemarin, Natal kemarin bagus, mereka mengambil jalan lain. Ya. Itu setelah ketemu Yesus, mau tidak mau kita harus mengubah jalan kita yang sebelumnya menjadi jalan yang semakin mendekati target kita, kerajaan Allah. Itu. Jadi kalau sedih, doanya betul, selesai doa ada sukacita. Masalah mah tetap ya mau. Doa betulnya itu diukur saya lebih baik atau enggak nih? Iya, jadi kalau setelah selesai berdoa, terus kita sudah dapat Iya. sukacitanya, maksudnya dari yang sedih tadi, Iya. jadi ada sesuatu harapan lagi. Nah, berarti Iya. sudah mulai berbuah. Masalahnya mah tetap kita harus ngadepin Tapi kan- masalah, iya. ya kan? Iya. Tapi paling tidak apa ya mau? Buah itu juga nggak melulu langsung kan. Nggak langsung, Nggak langsung. selesai doa terus Langsung. langsung senyum. Iya. Mungkin Kadang nanti. itu. Kadang kita minta mujizat. Ya. Kadang kita minta mujizat. Karena apa? Karena mujizat tidak melahirkan iman. Imanlah yang melahirkan mujizat. Karena dia beriman ada mujizat. Kadang kita minta mujizat biar beriman, itu salah, kebalik. Iya betul. Iya kan? Iya. Ya, kita berdoa itu ya menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kadang itu yang kita tidak pahami. Setelah kita berdoa kan kita menyerahkan semuanya masalah kita kepada Tuhan. Setelah itu balik kita masih bertindak sesuai keinginan kita. Iya kan?
malah Ironis jadinya, ironis. Tapi Makanya harus sering pertanyaan klasik ini, doa itu dikabulkan. Bagaimana kalau doa, apakah Tuhan selalu mengabulkan doa kita? Tidak, Iya kan? belum tentu. Tuhan pasti mengabulkan pasti mengambil. yang terbaik buat Ya. kita. Itu dia yang Mereka terbaik. terbaik. Iya, sesuai yang kita butuhkan. Kadang yang kita nggak butuhkan untuk berkembang itu yang kita minta. Iya kan? Contohnya kita minta tetangga kita kecelakaan karena kita nggak suka tetangga kita misalnya. Itu kan nggak baik untuk perkembangan iman kita. Tapi Tuhan selalu memikirkannya yang terbaik yang kadang kita tidak tahu. Betul. Setelah perjalanan waktu akhirnya kita tahu. Oh, ini loh maksud Tuhan memberikan saya ini. Ya kan? Pernah kan mengalami jejak-jejak seperti itu. Tapi kadang itu membuat ketika ada dua pilihan nih, dan bingung untuk memutuskan gitu kan. Terus Itu ragu namanya. iya sih. Bukan, maksudnya serahkan kepada Tuhan terus dalam jangka waktu yang lama dan enggak. Itu gimana mau? Romo bingung pertanyaannya. Pertanyaannya apa ini? Pertanyaannya gini mau, kan tadi Contohnya. kita merasa pilihan yang baik A gitu kan. Tapi Tuhan yang dikasih B gitu kan. Iya. Terus kita bukan gimana sih? Nggak bingung dong jadinya kamu. Iya, jadi nggak bingung dong. Karena sudah milih yang A. Jadi memaksakan kehendak itu. Iya, jadi itu ya, memaksakan kehendak ya. Iya. Mungkin Sudahlah, lupakan. Tuhan melihat kamu lebih baik demi perkembanganmu yang B aja. Iya, betul. Kadang kita hanya melihat Iya. apa yang kita inginkan, apa yang menyenangkan. Padahal bukan semua yang menyenangkan kita inginkan bisa membantu hidup kita secara baik. Misalnya, anak-anak nggak suka sayur. Jadi mereka nggak pilih. Mereka akan pilih yang manis, pokoknya ada permen, pokoknya yang manis itu mereka pilih. Padahal sayur, buah itu membantu pertumbuhannya. Iya kan? Kadang Iya. kita hanya memilih hanya permen yang kita mau, hanya yang manis yang kita mau. Kadang Tuhan juga kadang nyelipkan sayur di sana. Nah, itu Untuk tadi. Jadi kepentingan kita diam aja dong, Mo. Kita berserah saja gitu. Solusinya. Apa artinya berserah? Supaya Beriman itu tadi. kehendak Tuhan Ah. yang terjadi. Supaya kalau kita mencari kehendak Tuhan itu berat. Nah, Itu yang berat, kehendak Tuhan. ya. Maka menjadi bagian dari doa Bapa kami yang berat-berat itu. Kehendakmu. Iya. Kadang apa? Apalagi Jadilah semakin kehendakmu. kesini kita itu ingin menjadi Tuhan. Iya, betul. Dengan keegoisan kita bahkan kadang memaksa orang harus begini. Pokoknya ini, pokoknya itu, iya kan? Makanya saya katakan bahwa ketika kita ingin menjadi Tuhan, malah Tuhan jadi manusia. Iya kan, ironis kan? Tuhan yang jadi manusia. Begitu. Ya, Ya, itu seperti tadi tadi doa Bapak kami itu ampuh banget. Jadi maksudnya banyak nggak enteng, berat banget Nggak karena enteng. jadilah kehendakmu itu kan. Iya. Itu kan sesuatu yang kadang nggak sesuai sama kita. Makanya Karena jangkauan manusia kan Iya. pendek tuh ya Mo. Heeh. Tuhan yang di atas kan Iya. jangkauannya udah tahu tuh Iya. bakalannya yang seperti apa yang terbaik gitu kan. Sama seperti kita Iya. sama anak-anak. Kita kasih sayur karena kita tahu itu sayur itu buat begini-begini ya. Kan jangkauan anak kan cuma pendek ya enak ini gitu kan. itu salah satu contoh. Dan kita tahu bahwa ketika kita mengatakan terjadilah kehendakmu, itu tidak main-main doa itu. Banyak orang marah karena Tuhan padahal sudah doa Bapa kami. Ngerti kan maksudnya? Iya, iya. Padahal sudah jadilah kehendak. Kalau saya pakai yang hakim itu, Mo, yang karena wanita ini karena entah janda atau wanita ini terus menyusahkanku, akhirnya ku ikuti, jadi hakim yang lalim Iya. saja. Nah, kalau saya berdoa dengan cara gitu gimana, Mo? Jadi saya memaksa Tuhan terus nih, saya mau jadi kayak si janda itu, memaksa hakim terus. Iya. Saya paksa terus Tuhan supaya akhirnya Tuhan, ya udahlah, tak kasih deh kamu gitu. Iya, sama seperti yang ngetok tengah malam itu, biar tidak mengganggu ya saya kasih roti. Iya. Tapi yang dititik beratkan menjadi fokus dalam permenungan kita dalam ayat-ayat itu adalah
ketekunan. Ya. Itu apa Ketekunan dalam berdoa. Maksudnya apa ketekunan dalam berdoa? Saya contoh kembali yang tadi. Ya. Kita tekun nggak ketika kita minta supaya ulangan saya besok bagus? Oh, iya. Tekun artinya apa? Saya mulai buka buku, saya mulai baca, saya mulai belajar. Itu artinya tekun. Hmm. Bukan berarti sekarang saya doa, besok enggak. Tekun tuh artinya ketika saya supaya rezeki saya hari ini baik, setelah saya berdoa, saya mulai pakai ganti baju, mulai ke kantor, bekerja, lepaskan dulu WA itu, udah kerja pun. Ngerti kan? Iya, Itu iya. artinya tekun. Jadi apa yang saya doakan, saya realisasikan sekarang. Iya, iya. Begitu. Hasilnya itu bonus. Iya, betul. Hasilnya bonus karena sudah kita serahkan kepada Tuhan. Iya. Itu artinya berdoa, iya kan? Karena doa, apalagi orang Katolik tidak percaya perdukunan, tapi kadang kita hidupkan perdukunan dalam praktek itu, iya kan? Kita minta doa ini supaya saya lulus, tapi saya nggak mau belajar. Iya, Itu iya. sama halnya kita pergi ke dukun, menganggap Tuhan itu ya dukun, tukang sulap pun Iya, mengubah semua. Nggak bisa, itu bukan konsep doa. Betul. Itu artinya tekun dalam berdoa. Bukan memaksa Tuhan. Iya, sama ketika kita berdoa, Pak kami ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni. Setelah doa itu berani saya tekun mendatangi orang, minta ampun, minta maaf ke dia, atau mengampuni dia. Beranikah saya? Itu artinya tekun. Kadang kita berdoa lupa setelah itu, tidak tekun. Iya, berat ya jadi Itu orang berat. Katolik ya. Bukan berat, tapi yang ajaran-ajaran. Iya, betul, Kalau ajaran. kita jalankan Dijalankan. secara benar, Hmm. sebenarnya tidak berat. Hmm? Secara benar. Karena apa? Yesus mengatakan, kalian yang letih, lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku karena huk yang kupasang adalah ringan. Karena apa? Kalian katakan berat tadi. Lebih berat membenci, lebih berat dendam, lebih berat tidak mengampuni. Seumur hidup kita akan gotong-gotong keselan ini. Ngerti nggak? Iya. Ya tahu. Lebih berat nggak? Iya. Jadi ketika Lebih kita berat mengampuni, itu. kok yang kita beban itu Iya, udah ringan udah sebenarnya. ringan. Cuman Kalau persoalannya kan masalahnya kita ingin luka itu udah semua kita korek lagi, itu yang berat hidup kita. jadi cooknya jadi Demi apa? Egois. Itu berat, egoisme. Iya kan? Mengejar impian duniawi yang ini berat itu. Iya. Orang pelit hidupnya berat, saya percaya itu. Mungkin nggak bisa tidur malah. Berat. Ngerti kan? Iya. Itu yang dimaksud Yesus. Oh, berat mengampuni, lebih berat bagi saya tidak mengampuni. Karena saya harus gotong, saya pikul seumur hidup saya. Ngerti kan? jadi beban terus kan ya. Iya, jadi beban terus. Jadi Ah. cooknya Luar biasa. Jadi itu kalau ngomong berat-beratan kita lawan. Ya itu. Luar biasa, tapi berubah nggak saya? iya, wah bener ya, kita undang Romo Kadek jadinya banyak pencerahan tentang doa, tentang hidup ya sebenarnya Tentang ya. hidup juga. Podcast berikutnya mau datang lagi ya Mo ya? Siap? Kayaknya saya Makin sudah berisi. diundang di dunia lain. Satu lagi belum tanya Romo soal pewartaan Mo. iya. Apa? Kalau zaman sekarang, tadi kan Katolik at Gentes tadi kan masuk pewartaan lewat sosial media. Nah, masih ini nggak sih Mo? Pewartaan cara lama itu masih aktual nggak sih Mo sekarang? Maksud pewartaan cara lama Pewartaan itu seperti cara lama apa? tuh seperti- Zamannya Franciscus Xaverius atau zamannya siapa? Nggak sejauh itulah, maksudnya dengan apa misalnya buku dengan ya mungkin dengan Tulisan ya, Tulisan, sekarang kan kayak tulisan. koran aja sekarang. ya kayak koran, Koran kan majalah udah atau apa banyak. kan banyak yang mati nih mau nggak survive nggak bisa Iya. hidup. Nah atau pewartaan yang lebih ini gimana sih Mo? yang Yang lebih mengena mengena. ke umat. Ya itulah yang Bisa kita kan dijangkau sekarang semua. sudah masuk
tahap dan proses gereja sinodal. Apa artinya gereja yang berjalan bersama? Apa artinya berjalan bersama? Gereja yang tidak stuck. Ya. Gereja yang kemarin seperti Tiga Raja juga mencari jalan lain. Ya. Iya, kalau sama kayak saya Nokia mati karena apa? Kena stuck. Iya benar. Tidak berkembang dia. Hanya sampai di sana akhirnya ya udah disalib. Sama kita tidak boleh juga stuck hanya itu karena tugas kita adalah menjawab tantangan setiap tahun berubah. Iya kan, menjawab tantangan. Mungkin saat saya anak-anak berbeda situasi. Sekarang lihatlah anak-anak kita. Bagaimana situasi mereka, bagaimana dunia mereka, bagaimana apa yang menjadi interest mereka. Tentu kita harus masuk ke sana. Iya kan? Ya. Maka berbicara mengenai pewartaan harus juga menjawab tantangan manusia-manusia abad ini. Kalau kita bicara anak-anak, kita tahu dunia mereka. Dengan cara apa kita harus mewartakan. Mungkin sekarang yang yang tulis-tulisan saya kira masih relevan untuk orang-orang yang masih suka membaca, masih seperti seorang pastor teman saya, dia itu masih kuat membaca, dia masih koleksi buku. Ya kan masih ada yang Iya, ini saya masih katakan ada. masih ada. Nah itu tadi mau gimana Jadi- bisa menjangkau jadi itu jangan merangkul yang satu dan melupakan yang lain. Iya kan? Jadi kita tidak bisa tinggalkan yang kalau kita boleh bilang secara ya itu boleh tradisional itu harus tetap dipertahankan. Tetapi jangan lupa juga menjawab tantangan untuk saat-saat ini, khususnya untuk remaja, khususnya untuk anak muda, anak-anak, mereka perlu juga dirangkul. Jadi seperti Allah, bagaimana caranya merangkul kita? Dia menjadi manusia. Sama, ketika Maenda dibiar, dia juga harus menjadi anak-anak. Suaranya sudah berubah. Kalau dia, ya kan, kalau di rumah beda, tapi kalau sudah dibiar, udah suaranya berubah. Itu berubah. Lalu sekarang kita bicara media. Apakah bisa lewat internet? Ya, internet adalah salah satu media. Kenapa tidak? Ya kan, kenapa tidak? Di sana kita tambah seperti masakan Padang kan, sudah ada banyak menu. Kita tambahkan satu menu kekasan kita, iman kita. Artinya apa? Kita mewartakan iman kita, misalnya nulis renungan, misalnya pengajaran-pengajaran ajaran-ajaran Katolik, misalnya kehidupan kesaksian Santo Santa, itu kita bisa baca, kita bisa post, orang lain baca, dan saya juga tiap hari mengikuti akun-akun Katolik yang besar, artinya yang kredibel, yang bermutu, banyak sekali bisa diikuti, begitu. Jadi selalu ada peluang, selalu ada jalan lain yang mengarahkan kita untuk tidak stuck. Artinya kita berani menjawab tantangan. Jadi mau tidak mau kita harus masuk ke sana. Mau tidak mau bukan pilihan lagi bagi saya, apalagi akan menjadi tugas saya. Mewatakan, memberikan kesaksian dan menampilkan bagaimana ada loh di pelosok-pelosok misionaris-misionaris yang berjuang. Misalnya di hutan-hutan Amazon ada Xaverian yang hidup di sana, membantu penyebaran iman itu masih ada. Di Afrika apalagi, di Mentawai jangan jauh-jauh, di Indonesia di Mentawai ada. Ada tugas saya untuk menampilkan itu semua sebagai sebuah kesaksian bahwa kasih Allah itu tidak hanya untuk satu golongan tetapi untuk kita semua. Maka Katolik Agentes adalah Katolik untuk para bangsa, untuk semua. Begitu. Dan mungkin dengan pewartaan begitu panggilan ya mau arahnya ya, kalau saya sih soalnya pandangannya ke anak-anak ya sama remaja. Dia Kan- masih berharap anaknya dipanggil. Nah, Enggak sih, anakku banyak. Mas sekarang di remaja bir kan banyak tuh. Nah, sangat-sangat kalau saya lihat dengan kebutuhan pastor itu cukup besar. Sedangkan yang dipanggil itu kan sedikit ya Mo ya. Beberapa angkatan ini kan sekarang nggak ada dan
saya selalu bilang bahwa karena nggak kenal, anak-anak tuh nggak kenal, misalnya kayak Xaverian Iya. atau serikat lain, karena nggak kenal mereka nggak kesentuh gitu loh. Kita hanya, ayo kamu ikut pelayanan, kamu ini ya. Tapi kan kita sebagai orang tua untuk menjelaskan kan susah ya, Romo, karena kita memang masih dangkal juga gitu loh. Iya. Xaverian di dalam ngapain sih gitu. Kan selalu saya tanyakan tuh sama teman-teman novis, novis itu, apa sih yang kegiatan kalian? Karena saya buta. Nah, sama dengan anak-anak ini kan, yang nantinya akan ya semoga ya banyak yang terpanggil gitu. Iya, itu juga salah satu sarana untuk promosi, Betul, cari betul. panggilan. Panggilan. Namanya kita mancing kan, apalagi mancing di samudra. Kalau di pinggir-pinggiran kita harus terjun seperti nelayan itu, mereka berani karena sudah punya pengalaman, punya teknik juga. Iya kan, punya alat-alat juga. Kita juga mau mengarah ke sana. Tapi terus terang pandemi ini membuat kita lari semakin cepat ke depan kan. Iya. Di Benar, bidang Mo. media itu, Iya. mau tidak mau tidak ada ya itu. Jadi paroki juga bisa lewat podcast ini misalnya. Wah, berarti Iya ini kan? harus ini Penyebaran Mas, iman. dibesarkan ya. Mo, ya. Itulah tugasmu Pewartaan. Komsos itu. Komunikasi sosial, mengkomunikasikan. Apalagi mau pesan-pesannya buat Komsos. Pesan-pesan buat Komsos Percantik podcastnya. Cantik studionya. Nanti itu nanti yang penting sih kemarin Romo Kadek diundang nggak mau itu ruangannya jelek katanya. ada kordennya, lihat. Nggak mau Nanti kita bagusin mau. Yang penting sih dalam setiap dan semua, saya katakan semua organisasi, kelompok, seksi yang ada di paroki itu ini adalah salah satu yang saya katakan tadi seperti doa menuju kerajaan Allah. Jadi kalian kalau tinggal atau menjadi tim Komsos, gunakanlah ini sebagai sarana juga dalam beriman. Kalau kita mengerti itu jelas. Yang kita pentingkan apa ini kerja. Bukan kerja, pelayanan. Iya kan? Karena kalau kita banyak orang, saya bisa melayani apa di gereja ya? Banyak pertanyaan begitu. Saya bisa melayani apa di gereja? Misalnya di paroki, di lingkungan, di wilayah, kan banyak bentuk pelayanan. Inilah salah satu peluang bagi kalian yang muda-muda, yang khususnya yang Komsos di sini untuk melayani. Yang muda-muda. Tapi salah nggak sih mau misalnya nih, ini bukan saya. Iya. Ini contoh. Contoh nyata tuh fiktif. Nyata. Jadi gini mau, itu kan cuman pelayanan. Sementara saya lebih butuh uang. Jadi saya lebih mementingkan kerja dulu dong, cari duit dulu dong, cari rezeki dulu, cari nafkah dulu gitu. Ya pelayanan ya nanti aja. Mungkin ya pas saya lagi bisa ya saya pelayanan, pas lagi enggak. Atau malah Itu pelayanan gimana? nunggu tua katanya. Itu yang saya sudah katakan. selesai tugasnya. Yang saya katakan, saya bisa memilih. Iya. Di dalam gereja, di lingkungan, di keluarga pun ada bermacam-macam bentuk pelayanan. Seperti tadi ada bermacam-macam bentuk doa. Saya sekarang pilih yang mana yang pas. Mungkin pas dengan waktu kerja saya, ya kan, pas dengan bakat saya, pas dengan ini yang buat saya melayani tapi senang gitu loh. Iya, betul. Begitu. Malah Jadi saya melayani memaksa diri itu nanti yang lain juga terseret-seret. ya. Apalagi ketua sudah merasakan. Enggak mau. Enggak, Kalau saya- itu contoh beda. Kirain salah. Bukan fiktif. Kalau Cerita lain-lain. saya selalu menekankan kepada teman-teman Iya. Komsos, kita harus melayani dengan sukacita. Itu yang Itulah yang memberi kualitas dalam bentuk pelayanan. Apapun hasilnya saya bilang selalu bonus. ya. Sukacita itu dalam melayani. Karena akan kelihatan. Jangan cari hasilnya bonus. Yang penting kita melayani dengan senang hati. Ya seperti saya katakan tadi, di gereja ada banyak bentuk pelayanan. Betul. Iya kan, saya bisa memilih. Kalau saya suka ayam, saya pilih ayam. Tapi saya tidak menjelekkan yang suka kambing. Iya kan, begitu. Iya, betul. Nah, Iya. kalian yang kemarin ada beberapa yang sudah mengisi G-Form, kan kita buka recruitment mau buat Iya. ini Mbak Enda buat anak-anak Komsos. Nah, kalian yang belum daftar, ayo segera daftar, scan QR yang ada di pintu live streaming situ. Anakku udah daftar loh. Udah daftar ya? Udah daftar.
nanti saya persulit. Iya. Loh, Udah daftar tahu. Dia bilang tiap kali suruh pelayanan bilang aku mau itu kok Bu live streaming. Ya udah daftar, baru kemarin dibuka kan. ya giliran Masuk ke sana, daftar. Nah, Masuk ke ruang. Nah, giliran udah. ini daftar saya persulit. Nah terakhir Mo, ini kan terkait dengan HUT ke-40 karena ada titipan podcastnya coba mulai diarahkan ke HUT 40. Ini kan tahun ini gereja kita berulang tahun yang ke-40. Saya nggak tahu, mungkin Romo dengan berapa mau 2 tahun 3 tahun ya di sini. 3 tahun pandemi. Masa tahun pandemi saya di Bintaro dan puji Tuhan sempat merasakan sekarang juga kan setelah pandemi Romo bisa lihat sekarang misa udah mulai penuh. Betul. Permintaan umat sudah mulai banyak. Betul. Misa di mana-mana, kunjungan dan sebagainya udah jalan, sudah hidup kembali gitu. Betul. Nah, apa nih Mo? Pesan-pesan kah atau nasihat kah atau keluh kesah kah untuk umat Paroki Bintaro khususnya, untuk umatnya atau untuk gerejanya atau untuk Romo parokinya atau untuk kan komsosnya udah tadi atau untuk DPH-nya. Kesan sudah bagus. Wis. Pesannya lanjutkan. Aduh, sekata Kependekan Mo, Jadi kependekannya tentu- agak panjang dikit deh. Yang pertama adalah Bintaro ini paroki kita, paroki yang besar. Yang kedua, Bintaro paroki kita, paroki yang majemuk. Iya kan, majemuk. Dimana kita melihat ada hidup yang di komplek-komplek besar, ada yang di lingkungan, segala macam kan. Dan Yang di tentu kampung-kampung, gang-gang kecil. paroki ada banyak etnis juga. Iya. Iya kan, yang tidak ada yang satu mendominasi semua. Betul. Tidak ada. Jadi bagaimana besarnya paroki ini tentu ditentukan merangkul semuanya itu. Iya kan, merangkul semuanya itu, apalagi sekarang sudah 40 tahun. Kalau kita melihat apa artinya 40 tahun, kehidupan manusia 40 tahun, artinya 40 tahun biasanya orang semua cita-citanya sudah tercapai. Sudah punya istri, biasanya punya 2 anak, udah punya mobil, punya rumah, anak-anak udah sekolah, udah dapat kerja stabil. Pertanyaan yang klasik, umur 40 tahun, sekarang mau apa? Sekarang mau apa? Dulu main bola 40 tahun saya sudah nggak main bola. Karena saya sudah beda, lututnya sudah cedera. Itu juga harus diperhatikan. Iya kan? Lalu 4 tahun siap ditinggal orang tua, mama saya meninggal. Lalu saudara-saudari saya sudah menikah. Itu umur saya 40 tahun. Jadi kalau saya pulang ke rumah sudah beda. Ngerti kan? Ya. Mungkin itu situasi gereja kita 40 tahun seperti itu. Ya, sudah perjalanan ini kita sudah punya semua, hampir GKP sampai selesai kan, supaya 40 tahun kita punya semua. Sekarang mau apa? Iya kan? Dengan kondisi 40 tahun banyak ada mungkin di stasi tertentu, kebanyakan yang tinggal di sana orang-orang tua. Ya. Iya kan? Yang harus diperhatikan, yang harus dirangkul semua. Mungkin pesan saya ya terus menyatukan yang ada, karena iman kita atau keberhasilan tidaknya suatu paroki tergantung dari persatuan itu. Iya kan? Karena kita tahu bahwa Bintaro kita semua umatnya berkualitas. Sekarang tantangan kita yang menyatukan itu semua. Seksi-seksi misalnya bagaimana bisa bersatu, bisa saling kerja yang seperti saya katakan tadi, pelayanan dengan gembira, ya, sehingga benar kita rasakan gereja yang hidup, gereja yang merangkul, yang misi Yesus itu loh, jangan pernah dilupakan, yang sekarang menjadi misi gereja, misi kita semua, untuk mencari mereka yang tidak punya tempat, tidak punya perhatian, mereka yang sakit, mereka yang mungkin hidup sendiri, mungkin mereka yang kesusahan di kontrakan-kontrakan.
Iya. Saya kira itu menjadi fokus kita ketika kita 40 tahun semua sekarang apa? Iya. Iya kan? Sekarang apa? Ya, misi Yesus tetap mencari mereka yang di luar, diajak ke dalam. Begitu. Kita mulai dari keluarga kita masing-masing. Begitu. Wah, terima kasih Romo. Sama-sama. Ini Luar saya- biasa. Saya ini mau, saya tuh bingung mau jujur. Saya tidak ingin Jujur atau bingung nih? Jujurnya jujur bingung. saya bingung ya. Saya tidak ingin Romo Kadek meninggalkan paroki ini. Nah, semua berharap begitu tuh. Mo. Tapi saya juga Iya, tidak mau bener. egois ya kan. Karena- Karena Romo pasti dibutuhkan. Iya. Dan lingkupnya jauh lebih besar. Betul. Tugasnya lebih Tugasnya lebih besar. Orang-orang yang menerima bantuan berkatnya itu pun berkatnya pasti tuh lebih lebih banyak gitu kan. Jadi saya mungkin nanti bikin surat perjanjian Iya. bahwa ketika saya minta tolong ABC tetap ditolong ya Mo ya. Ya. Tapi saya lupa satu, umur 40. Oh iya iya. Iya, Bang. Ada sesuatu yang kita tidak bisa memilih. Hmm. Beda, ketika kamu Iya, belum betul. punya anak dan sesudah punya anak, ada sesuatu yang kita tidak bisa putuskan sendiri. Nah, itu tadi mau pertanyaan Kita saya. dibatasi oleh tanggung jawab. Iya kan? Iya betul Mo. Iya. 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 Beda, udah 40. Iya. Nanti saya bikin itu ya Mo. Apa? Ya itu tadi Romo akan tetap Tetap support membantu. kita. Iya, tetap pasti. Ya. Komsos butuh apa? Romo Kadek tolong koreksi desain gitu tetap ya. Mo. Katanya Komsus butuh kaos ya. Oh, iya saya butuh Ini kaos. udah Ini kaosnya Xaverian. bagus loh. Kaosnya bagus. Misionaris Xaverian SE. Nanti kita buatlah untuk yang podcast aja. Iya Iya. iya iya asik. Jadi yang datang ke sini dapat kaos. Ya. Minimal lah dari masanya air. Nggak mau ini. Air putih pula kan, Mo Oh, ya. ya, habis pula ini. Saya ini mau kasih apa? Yang datang ke sini saya kasih tote bag yang dari HUT 39. Saya sudah punya. Ah itu dia berhubung Romo Kadek sudah punya. Jadi saya kasih air putih. Air putih yang tidak dibawa dari bawah. Romo, terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Terima kasih ya Terima kasih Mo. atas undangannya. Mo. Semangat terus, sukses terus. Amin, tolong doakan selalu. Pasti. Selalu Dan sehat, Mo. Sehat selalu. Teman-teman semua jangan lupa untuk terus doakan Romo Kadek dengan pelayanannya dan Tapi anggreknya nggak dibawa kan, Mo? Tidak dibawa. Oh iya, makasih, Mo. Iya. Jangan-jangan Kita bisa bawa ada. pulang. Kita diam-diam bisa masukin mobil. Bonsai Sama tinggal semua. bonsai Tinggal. nggak ke bawah dah, ya. Asik. Jadi kita masih punya banyak kenangan dengan Romo Iya. Kadek. Iya. Ya. Itu kapan sih Mo ininya? Nggak tahu kan? Tidak Rahasia. tahu saya kehendakmu yang terjadi. Itu iya. dia. Tadi menyambung doa Bapak kami. Iya. Kehendakmu. Jangan lupa subscribe channel Matius Bintaro YouTube. YouTube Matius Bintaro, IG Oke. Matius Bintaro dan juga IG @katolikagentes. Yes. Ya nanti dimunculkan semua di sini. Baik, Oke. terima kasih semua. Sampai ketemu. Sampai ketemu di podcast, Podcast berikutnya. berikutnya. Tuhan memberkati. Oke, ya. Dah. Bye.